Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang sedang sehat tambah sehat dan bahagia. Yang sedang menjalankan dinas dimudahkan aktivitasnya, dan teman-teman yang lain juga dimudahkan dalam melakukan segala kegiatan dan urusannya. Baik, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang topik pengantar profesi dan perawatan profesional. Tapi ada beberapa hal informasi dulu yang perlu disampaikan. Minggu depan kita udah UTS ya, kakak-kakak. Dari kampus dapat jadwal UTS nggak? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, jadi jadwal UTS kita sebenarnya minggu ini dan minggu depan. Karena masih ada satu pertemuan yang sebenarnya harus kita lakukan waktu itu Jumat malam ya, nggak jadi kita undur ke minggu berikutnya. Jadi sekarang saya menjelaskan nanti tentang perawatan profesional, dan untuk penugasan yang kemarin udah diskusi tahap 1 ya untuk FG, fokus group. Kemudian kakak-kakak akan dibentuk ke dalam grup berikutnya, namanya home group. Ngapain di home group? Jadi nanti akan saya bagi. Kemarin kan kelompok 1 definisi aja kan. Nah, nanti kalau di home group kelompok 1-nya ada bagian dari kelompok 1 kemarin, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi lengkap. Jadi apa yang diskusikan di kelompok kemarin di-share di kelompok home group ini. Dan home group ini nanti outputnya makalah. Sampai di sini ada pertanyaan ke kakak-kakak semua? Ada pertanyaan? Ya, tidak, Bu. Oke, baik, tidak ada ya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pengantar profesi keperawatan dan perawatan profesional. Nah, sebelum kita masuk apa itu keperawatan profesional, menurut kakak-kakak kenapa penting kita mengetahui tentang keperawatan profesional ini? Ada yang ingin memberikan jawaban? Silahkan, kenapa perawatan profesional itu penting untuk diketahui, dipelajari, dan nanti tentu dipraktekkan sesuai dengan domain ini ya, domain belajar, mulai dari mengetahui, kemudian memahami, dan mempraktekkan. Terkait dengan nanti pengetahuan, sikap, dan keterampilannya bagaimana seorang perawat melakukan praktek perawatan profesional itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu kenapa penting mempelajari keperawatan profesional ini. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Bu, perawatan Ya. profesional itu meliputi pencegahan, pemulihan, dan pengobatan secara ilmuwan. Iya, itu pengertiannya. Terima kasih, Kak Susdela. Sekarang pertanyaannya, kenapa penting? Kenapa sih harus belajar ini gitu? Itu intinya. Kenapa harus tahu ini? Kenapa harus mempraktekkan ini nantinya? Memberikan citra baik terhadap masyarakat, memberikan yang terbaik terhadap masyarakat agar masyarakat tidak meragukan setiap tindakan yang kita lakukan, Bu. Baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan luar, Bu. Misalnya ada tindakan yang misalnya ada kecelakaan di jalan raya, kita ada
berada di situ, maka mungkin dengan keahlian kita atau mungkin dengan keterampilan kita, kita bisa mengatasi emergensi yang saat itu, Bu, sebelum kita mengantarkan seorang pasien ke rumah sakit. Itu menurut saya sih, Bu. Oke, terima kasih Kak Eni. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang mau mengutarakan pendapatnya, kenapa kita penting belajar keperawatan profesional ini? Halo, halo, hai. Satu lagi, silakan. Dua bulan kemudian, udah jamuran kita dulu di sini ya. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tadi yang disampaikan Kak Sudela itu perawatan profesional itu apa? Nah, tadi kayak ini udah terkait dengan tindakan kita supaya orang nggak ragu nih dengan kita perawat gitu kan, perawat yang profesional itu seperti apa, orang nyaman, orang siap kita tolong. Jadi, Ibu benar Bu perawat? Nah, nggak seperti itu. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Kak Eni tadi. Mari kita lihat. Yang pertama, kenapa perlu kita belajar, perlu berpraktek secara profesional? Yang pertama terkait dengan jumlah tenaga keperawatan, di mana kita bagian yang terbanyak dari tenaga kesehatan. Dan keperawatan sendiri, sekarang kondisinya berjenjang pendidikan, berbagai jenjang pendidikan yang ada. Bahkan sekarang, SMK keperawatan itu juga menjamur. Dan untuk yang profesional memang diakui adalah yang S1 keperawatan dan nurse-nya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Nah, ini terkait dengan yang Kak Eni sampaikan tadi, tindakan keperawatan, asuhan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat. Kenapa perlu profesional? Kenapa kita perlu melakukan perawatan profesional? Karena asuhan keperawatan yang nantinya kita lakukan itu dapat mengatasi permasalahan kesehatan. Permasalahan kesehatan ini adalah dalam rentang kondisi sehat sakit ya, tidak hanya yang secara kondisi kesehatannya dikatakan sakit, tetapi ada rentang menuju sehat dan sakit tersebut. Kemudian, nah dengan adanya asuhan keperawatan yang kita lakukan secara profesional, membantu mengatasi permasalahan klien, melaksanakan asuhan perawatan memang kajian, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan rumusan diagnosanya, dapatlah intervensi, implementasi sampai evaluasi. Itu yang kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah supaya dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia dengan adanya praktek yang kita berikan tadi. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Kalau tidak ada perawat sebagai bagian tenaga kesehatan yang paling besar, tentu tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia ini tidak akan dapat tercapai. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui, kita perlu mempelajari, dan outputnya nanti kita memang harus berpraktek secara profesional supaya tujuan keberhasilan pembangunan itu dapat tercapai. Nah, kakak-kakak masih ingat apa yang mendasari konsep falsafah dan paradigma keperawatan? Ini udah belajar, udah dari dulu ya, udah dari 3. 4 konsep dasar yang mendasari falsafah dan paradigma keperawatan. Ting. Udah lupa ya kakak-kakak? Baik. Cara pandang dalam memberikan makna, menyikapi dan memiliki tindakan terhadap berbagai fenomena atau kejadian yang ada dalam keperawatan. Ya, itu yang dikatakan falsafah. Falsafah cara pandang. Kalau paradigma itu panduannya nanti. Dan yang mendasari, yang konsep dasarnya itu adalah ada 4 hal. Yang pertama itu adalah manusia. Nah, ini sebagai seorang perawat kita harus dibawa kemana-mana nih. Manusia. Selanjutnya,
Kesehatan lingkungan. Kesehatan. Ya, sebenarnya udah tahu ya, tapi itu namanya lupa. Kesehatan, keperawatan, dan lingkungan. Tujuan, peran, dan Nah, fungsi. ya, jadi di sini seorang manusia itu bisa berada dalam rentang sehat dan sakit. Nah, di sini yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Lingkungan internal tentu kayak ada daya tahan tubuh, kemudian faktor gizinya, pola hidup lah ya. Nah, kemudian lingkungan eksternal, misalnya lingkungan sekitar rumah, lingkungan di luar, dan lingkungan eksternal yang terkait dengan lingkungan eksternal. Itu bisa menimbulkan kondisi kesehatan, di mana ada rentang ya, kakak-kakak. Ini konsep yang udah lama kita pelajari, tapi mengingatkan sedikit, ada rentang sehat sakit di kesehatan. Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, terus perawat di bagian mana? Perawat berada di keperawatan. Ngapain? Di keperawatan ini ada istilahnya perawat, yaitu orang yang memberikan asuransi keperawatan. Ada keperawatan. Perawatan itu adalah semua tindakan usaha yang kita lakukan supaya pasien kita memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Kemudian ada pelayanan keperawatan profesional. Nah, ini yang di keperawatan. Di dalam melakukan tindakan keperawatan, dan melakukan rehabilitatif. Nah, di sini kemarin kita sudah diskusi ya perbedaan caring and curing. Kita tidak mengobati, tapi kita memberikan caring. Dan untuk curing ada beberapa tindakan mungkin yang kita kolaborasikan. Nah, disinilah keperawatan letaknya. Nah, kita akan berbicara tentang ini, keperawatan. Perawat, keperawatan, dan ada pelayanan perawatan yang profesional. Nah, selanjutnya, ketika dijabarkan keperawatan ini, keperawatan di mana untuk menjadi seorang perawat yang profesional, tentu kita menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada kebijakan pendidikan keperawatan, di mana tujuannya melahirkan perawat-perawat yang kompeten, yang profesional. Nah, ini sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Profesional kemudian melaksanakan riset atau penelitian, dan ada pengembangan kesehatan masyarakat. Perawat yang profesional itu seperti apa? Ya, perawat yang mempunyai kompetensi. Misalnya kompetensi dalam soft skill dan hard skill-nya. Kalau soft skill tentunya apa kakak-kakak? Kalau di rumah sakit yang wajib nih soft skill-nya. Nih kita ngobrol, apa namanya kakak-kakak semua? Komunikasi terapeutik, Bu. Betul. Nah, itu kompetensi seorang profesional berkomunikasi dengan efektif. Makanya di rumah sakit itu ada standarnya ya. Standarnya dalam Pokja MKE, Manajemen Komunikasi dan Edukasi, bagaimana seluruh tenaga kesehatan, tidak hanya perawat saja, itu mampu melaksanakan komunikasi efektif. Ada standar sendiri dalam penilaiannya untuk akreditasi rumah sakit. Nah, ini salah satu soft skill-nya. Kemudian ada soft skill yang lain. Kemudian juga bagaimana penguasaan teknologi. Apalagi sekarang ya perkembangan teknologi ya, bisa telenursing, telehealth, dan lain-lain. Nah, itu perawat harus kompeten, harus mengetahui. Apalagi kakak-kakak yang bekerja, yang sudah mempunyai kekhususan di ruang masing-masing, ada di ICU, itu sudah akrab dengan teknologi yang ada di sana. Di ruang kamar operasi, mungkin dia ada yang di HD, dan lain-lain. Kemudian kita juga sebenarnya dituntut untuk melakukan riset. Nah, tetapi dalam pengembangannya untuk riset ini masih terkendala ya. Bahkan di rumah sakit sebenarnya harus ada juga, tapi masih belum terlaksana dengan optimal. Nah, kalau S1 nanti biasanya kan ada skripsi, lakukan penelitian. Selanjutnya, ketika perawat profesional, seorang perawat profesional dia juga dituntut untuk melakukan pengembangan kesehatan di masyarakat. Nah, ini trennya sekarang untuk perawat kesehatan komunitas, perawat komunitas.
Kemudian dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini, tentu ada standar. Sebelum Bapak, Ibu, kakak-kakak semua itu praktik, ada standar praktik asuhan perawatan yang dikeluarkan oleh PPNI. Kalau dalam melaksanakan asuhan perawatan, kita ada kenal ya 3S ya. SDKI, SLKI, SIKI. Kalau di puskesmas gimana Kak ini? Untuk asuhan perawatannya ada dilaksanakan? Misalnya ini kan ada keperawatan individu, perawatan keluarga, dan perawatan masyarakat. Untuk di bagian perkesmasnya udah berjalan belum? Jalan, Bu. Udah ya. Menggunakan 3S ya di puskesmas. Iya, Bu. Di rumah sakit juga ya, kakak-kakak. Oke, nah ada standar praktik asuhan keperawatan yang kita lakukan yang udah ditetapkan oleh PPNI. Kemudian tujuannya apa? Adanya kebijakan pendidikan perawatan ini, kemudian tujuan yang jelas untuk profesional perawat, ada standar yang ditetapkan oleh PPNI, tujuannya untuk mencapai asuhan keperawatan profesional. Asuhan keperawatan profesional ini yang pertama yaitu adalah perawat yang mempunyai jiwa yang caring, kemudian mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, makanya kita bisa dikatakan sebagai mitranya dokter, partner. Kemudian perawat yang beretika. Ada standar-standar etik yang juga dikeluarkan oleh profesi kita. Nah, jadi itu yang perlu kita kenali dalam keperawatan profesional ini. Mulai dari pendidikannya, tujuan pendidikannya, kemudian standar praktek kita itu sudah ditentukan seperti apa, dan tujuannya memang untuk mengharapkan perawatan tersebut adalah perawatan yang profesional. Perawatan yang mempunyai jiwa yang caring, yang memiliki ilmu pengetahuan, dan mengetahui tentang etik dalam perawatan. Sekarang kita masuk. Nah, ini pengertian perawatan profesional. Jadi perawatan profesional itu adalah praktik perawatan profesional merupakan tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif baik dengan klien maupun dengan tenaga kesehatan yang lain dalam memberikan asuhan perawatan yang holistik. Yang holistik mencakup bio, psiko, sosio, spiritual sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Nah, jadi ini yang dimasukkan dengan profesional. Kemudian menurut Ana, praktek perawatan profesional ini juga merupakan perlakuan terhadap kompensasi pelayanan profesional yang memerlukan pengetahuan khusus tentang ilmu biologi, fisika, ilmu alam, perilaku, psikologi, sosiologi, dan teori keperawatan untuk melakukan asuhan perawatan dari melakukan kajian, menegakkan diagnosa, intervensi, dan evaluasi untuk mempertahankan kesehatan. Kemudian melakukan pengelolaan masalah kesehatan, mengurangi cedera atau kecacatan, dan mempertahankan fungsi optimal. Serta mempersiapkan nanti klien dengan, kalau perawatan kritis ya, meninggal itu dengan nyaman, dengan tenang. Nah, inilah keperawatan profesional. Jadi secara ketika kita ringkas, perawatan profesional itu mempunyai kompetensi yang tinggi, kemudian memberikan, sehingga dengan kompetensinya dia bisa memberikan pelayanan berkualitas. Dan seorang perawat jangan jangan ibaratnya kita bagaikan katak dalam tempurung, orang di luar udah maju, kemudian kita masih dalam kotak yang itu, masih dalam dunia yang itu saja. Kita harus terus mengembangkan ilmu ini, mengembangkan ilmu pendidikan keperawatan. Nah, standar-standar yang dalam praktik perawatan, bagaimana kita melakukan beretika dalam melakukan pelayanan pada pasien, mengetahui hak pasien, kemudian standar kualitas pelayanan juga ditetapkan, dan di sini juga diatur bagaimana kita berkolaborasi dengan tim kesehatan yang lainnya. Kita harus hati-hati bagaimana ketika perawat berkolaborasi, ketika ada masalah kesehatan, jangan sampai nanti perawatnya di penjara gitu. Karena tidak berhati-hati dalam melakukan kolaborasi. Itu juga diatur standarnya seperti apa.
Kemudian pasien safety juga diatur. Bagaimana standar untuk melakukan pasien safety ini. Nah, di sini juga ada peran seorang perawat, bagaimana dia melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, dengan dokter, dengan profesional lainnya, kemudian melakukan perannya, peran pendidik, peran manajer, melakukan advokasi sebagai konselor, dan lain-lain. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam melakukan asuhan perawatan, dalam menerapkan ini perawatan profesional. Beban kerja yang berat. Nah, beban kerja yang berat. Contohnya ada di puskesmas. Puskesmas seharusnya bisa seorang perawat melakukan asuhan perawatan sesuai dengan target yang ada, tetapi di satu sisi dia juga terlibat, mungkin ada yang jadi bendahara ini, kemudian ada tim ini, tim ini. Nah, sehingga asuhan keperawatan yang dilaksanakan di puskesmas itu tidak menjadi optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang di puskesmas, saya mau tanya nih yang lain. Kak Nelly di puskesmas atau di rumah sakit, Kak? Kak Neliana. Masih mute, Ibu, belum dibuka. Di puskesmas. Di puskesmas, coba ya saya tanya. Untuk koordinator perkesmasnya di puskesmasnya siapa, Kak? Perkesmas itu dia khususnya di UKM, Bu. Iya, koordinatornya siapa? Bidan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, perkesmas itu adalah punyanya perawat, karena isi perkesmas adalah asuhan keperawatan komunitas yang diberikan kepada masyarakat. Jadi, gimana perkesmasnya bisa berjalan, asuhan keperawatannya bisa berjalan, kalau yang memegang adalah tenaga kesehatan yang lain. Dalam kebijakan dan aturannya, perkesmas itu adalah punyanya perawat. Aturannya ditetapkan bahwa untuk koordinator perkesmas itu adalah seorang perawat profesi nurse. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kalau di Kak Friska koordinator perkesmasnya siapa? Di UKM ya, Bu ya? Berarti ya. Iya. UKM sementara ini masih bidan, Bu. Nah, ini. Ya, tadi Ibu Nelly ya. Makasih ya, Bu Nelly. Tadi udah saya tinggalkan Ibu Nelly dengan begitu saja ya. Maaf, Ibu. Baik, terima kasih Kak Friska, Bu Nelly. Yang dari puskesmas yang lain siapa kakak-kakak? Kak Murniati dari mana, Kak? Rumah sakit ya? Rumah sakit, Bu. Ya. Kak Widuri? Puskesmas, Bu. Kak Widuri ada yang sama dengan Bu Nelly atau Kak Friska puskesmasnya? Enggak ya? Di puskesmas saya perawat, Bu. Nah, perawat. Alhamdulillah. Itu S1, perawatnya Nurse. udah nurse? Nurse. Nah, ya. Jadi sesuai dengan standar ya dalam melaksanakan asuhan perawatan, perkesmas itu yang harus kita sadari nih, perkesmas nih pada umumnya adalah bagian dari perawat. Koordinatornya adalah perawat, dan semua perawat di puskesmas itu melaksanakan asuhan keperawatan. Jangan-jangan yang melaksanakan asuhan perawatannya di puskesmas masih koordinator puskesmas saja. Koordinator perkesmasnya saja. Kak Eni, gimana Kak Eni? Ya, Bu. Tadi kan Kak Eni sama ya dengan Kak Friska ya, puskesmasnya ya? Iya, Bu. Nah, bidan. Kemudian yang melaksanakan asuhan keperawatannya, jadi dalam puskesmas itu ada asuhan keperawatan individu atau dirawat jalan,
Dan ada asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Ini siapa yang melakukan? Rawat jalan. Nurse, Bu. Nggak Maaf, apa-apa. Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang melakukan asuhan keperawatan di puskesmas, Rawat, Bu. perawat. Nah, kalau di rumah sakit jelas ya, ini teman-teman rumah sakit sudah jelas asuhan perawatannya ada. Kemudian rawat inapnya juga ada. Nah, kalau di puskesmas sudah melakukan asuhan keperawatan kan, sudah dituliskan, kemudian dikomentasikan, melakukan evaluasi juga. Gimana Kak Friska? Sudah ya? Ya, ada kadang-kadang perawat juga nggak sadar kalau perkesmas itu sebenarnya mereka yang harus melakukan, mereka yang harus memberikan asuhan keperawatan keluarga dan masyarakat ini, dan asuhan individu juga ketika mereka berada atau melayani pasien ketika dirawat jalan. Akhirnya, nah, jadi berdasarkan hasil ini, hasil wawancara yang saya juga, dan ketika saya praktek spesialis komunitas juga, dengan adanya beban kerja berat, dengan adanya beban kerja yang tinggi pada perawat ini, asuhan keperawatan itu jadi nggak jalan. Gitu. Asuhan keperawatan yang seharusnya menjadi tugas perawat itu nggak jalan di puskesmas. Kemudian juga tantangan lainnya, kekurangan sumber daya. Nah ini, contohnya tadi, sumber daya nurse-nya di puskesmas belum cukup, akhirnya perkesmasnya jatuh ke tenaga kesehatan lain. Padahal perkesmas itu kita yang punya. Jadi inti perkesmas itu adalah asuhan keperawatan komunitas yang dilakukan oleh perawat, dan outputnya itu adalah dokumentasi asuhan keperawatan. Mulai dari pengkajian, menegakkan diagnosa, implementasi, sampai evaluasi. Itu nanti outputnya. Nah ini ya, akibat kekurangan sumber daya, akhirnya pekerjaan kita diambil oleh partai lain. Kemudian yang ketiga, adanya perkembangan atau perubahan teknologi yang membuat kita harus belajar dengan cepat, harus cepat untuk beradaptasi. Nah, dalam sistem pendidikan, untuk meningkatkan kualitas perawat yang profesional, ada sertifikasi atau kursus pendidikan lanjutan yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kemampuan. Misalnya untuk perawat HD berapa lama, untuk perawat ini berapa lama. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan. Kemudian juga untuk pengembangan karir, kita mengikuti atau menjadi anggota dalam asosiasi profesi, misalnya di sini PPNI. Kalau yang lain ada juga ya, kalau Ikatan Perawat Komunitas, yang spesialis komunitas itu adalah IPKKI namanya. Jadi ketika perawat puskesmas melakukan asuhan keperawatan, itu bisa menggunakan 3S dan bisa menggunakan asuhan keperawatan yang dikeluarkan oleh standar IPKKI. Seperti itu kira-kira, dan banyak lagi ya. Mungkin asosiasi profesi, ada kamar bedah, kemudian ada ya anestesinya juga, dan lain-lain. Tetapi walaupun berbeda seperti itu, kita tetap sama di bawah PPNI. Nah, ini beberapa tren masa depan dalam keperawatan. Yang pertama adalah komunikasi untuk telehealth, pengembangan telenursing. Jadi asuhan keperawatan yang diberikan, apalagi ini untuk daerah-daerah yang pulau, yang jauh, itu sebenarnya bisa kita melakukan pengembangan telenursing yang merupakan bagian dari telehealth. Kemudian ada digitalisasi rekam medis, di mana ya rumah sakit yang sudah bagus itu rekam medisnya sampai ke output, mulai dari menginput data pasien segala macam sampai ke output jasa pelayanannya itu udah secara digitalisasi saja. Bahkan bisa keluar ya, pasien hari ini jasa pelayanannya, bukan jasa medis, jasa pelayanan untuk si A hari ini berapa? Nah, sudah keluar seperti itu. Sampai seperti itu untuk digitalisasi. Kemudian peningkatan fokus sekarang berada pada keperawatan komunitas dan kesehatan mental. Kenapa? Karena dimulai ketika komunitas sehat, tentu pasien-pasien yang berkunjung ke rumah sakit bisa menjadi lebih
terkendali, bisa menjadi berkurang ketika dari komunitas, dari individu, keluarga, dan masyarakat yang ada di komunitas, kesehatan, keperawatan ini, asuhan perawatan diberikan. Oke, kira-kira itu saja sedikit dari saya, pemaparan tentang pengantar profesi dan perawatan profesional ini. Kalau untuk dan lain-lain, kakak-kakak tentu bisa ya. Sekarang kita mereka belajar searching, bisa googling apa yang ingin diketahui. Ini adalah untuk pemicu bagaimana kakak-kakak nanti mencari informasi-informasi mungkin yang terkait dengan profesi dan keperawatan profesional kita. Jadi tujuannya kita belajar tentang caring ini, bagaimana nanti kita menjadi salah satu bagian, menjadi salah satu perawat yang profesional, yang mempunyai jiwa caring dalam melayani, yang ilmu pengetahuannya juga bisa dikatakan menjadi mitra seorang dokter dan juga mempunyai etika, memperhatikan standar etik dalam melakukan pelayanan perawatan yang profesional. Itu saja dari saya, silahkan kalau ada yang mau diskusikan. Silahkan kakak-kakak. Untuk absensinya saya minta tolong ya. Siapa saya minta tolong ini? Kak Jackson ya. Nah, ini kalau belum ada si pen, jadi numpuk ke Kak Jackson semua nih. Baik, siap Bu. Nanti Iya. dikoordinasi sama si Fiska Bu. Kak Jackson dan Friska ini ya. Ya, saran saya sih seperti tadi, ada si pennya, jadi memudahkan untuk mata perkuliahan. Karena ini teman-teman kan satu kelas sampai 1 tahun ya, 2 semester lagi ya. Iya, Bu. Ya, makanya gantian. Siapa yang jadi ini, si pen ini, siapa yang ini. Jadi untuk memudahkan. Silahkan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kakak-kakak. Izin Bu, Ya, silahkan Kak Wandi. eh, untuk penerapan etika keperawatan untuk perawat profesional itu teknisnya seperti apa ya Bu ya? Supaya kita diakui mempunyai apa etika yang baik, yang bagus, menjadi partner yang baik itu seperti apa? Ya, terima kasih Kak Wandi atas pertanyaannya. Perawat yang beretika itu seperti apa ya? Jadi di sini memang ada yang pertama itu tentu adanya etika terhadap pasien. Terhadap pasien, menghormati hak-hak pasien. Kalau di rumah sakit, Kak Wandi di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit berapa nih hak-hak pasien yang harus dihormati, Kak Wandi? Biasanya kalau akreditasi terus dihafal ya. Jadi ada sekitar 18 ya atau 28, saya juga lupa waktu itu untuk akreditasi. Nah, ada menghormati hak-hak pasien. Kemudian ada prinsip-prinsip etik yang harus kita pahami, seperti beneficient. Maksudnya apa? Kita saling menguntungkan nih antara perawat dan pasien. Tidak ada yang dirugikan. Atau non-maleficent. Tidak ada yang dirugikan. Jangan memberikan kerugian. Ada prinsip justice, adil. Adil, tidak membeda-bedakan pasien. Kemudian ada juga prinsip menghargai hak pasien. Otonomi.
Nah, ini prinsip etik ya, kakak-kakak, ada prinsip etik itu otonomi. Otonomi itu apa? Menghargai hak pasien. Ketika kita mau memutuskan untuk operasi, misalnya, maaf yang memutuskan bukan kita ya, tapi dokter. Ibu, nah dokter tanya dulu, sakitnya ini Bu, Ibu anjurnya untuk operasi. Kemudian, saya nggak mau, bla 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 bla. Nah, itu profesional menghargai, dokter dan perawat menghargai hak itu adalah otonomi pasien. Dia berhak menentukan mau sekarang operasinya atau tidak, atau nggak mau sama sekali. Nah, itu otonomi. Kita menghargai prinsip-prinsip etik terkait dengan pelayanan yang kita berikan kepada pasien. Ini hubungan kita sebagai profesional perawatan dengan pasien. Kemudian antar perawat sendiri juga ada etik yang harus kita jalani, yang harus kita hormati. Bagaimana mencara hubungan kerjasama yang baik antara sesama perawat. Kemudian tentunya juga ada dengan profesi yang lainnya, dokter, ahli gizi, kemudian ada counselingnya, apoteker, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada harus etik yang harus kita pahami. Bagaimana kita juga sadar ketika memberikan caring, ketika memberikan pelayanan keperawatan, jangan sampai mengambil ranah orang lain. Maksudnya ranah curing-nya. Mengambil ranah curing-nya. Nah, kalau misalnya praktek di rumah kita kasih injeksi ini. Nah, itu etik-etik seperti itu kita harus juga ketahui. Jangan sampai nanti ketika kita berniat baik ya kakak-kakak, mau praktek ini untuk masyarakatnya kurang mampu, saya lebih mudah misalnya, lebih murah gitu. Akhirnya ketika ada praktek yang kita lakukan menjadi menjadi dirugikan. Karena tenaga kesehatan ini satu kakinya dalam penjara, satu kakinya di luar penjara. Kalau tidak hati-hati bisa masuk ke jeruji. Nah, seperti itu etik yang memang perlu kita perhatikan, perlu kita jalankan. Bagaimana menghargai prinsip etik dalam melakukan pelayanan perawatan pada pasien, prinsip etik antar sesama perawat, prinsip etik antar tenaga kesehatan. Seperti itu kira-kira Kak Wandi. Silakan ke kakak kalau ada yang mau menambahkan. Oke Kak Wandi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, kali ini saya bisa lihat wajah Kak Wandi dengan jelas ya. Kemarin ininya aja tutup kepalanya aja yang kelihatan. Kak Wandi dinasnya di mana Kak Wandi? Di RS Bunda Halimah Bu. RS Bunda Halimah yang dekat Uniba ya? Siap Bu. Ya, kemarin saya ke Uniba dia akreditasi. Iya Bu. Nah, saya Lagi kita nggak proses, ketemu ya Kak Wandi ya. Ya. Hari Minggu saya sampai di Uniba, hari Rabu udah balik lagi ke Sejunjung Sumatera Barat. Mohon doanya juga kepada kakak-kakak semua, semoga akreditasinya lebih baik dari yang kemarin ya. Iya Bu. Nah, nanti banyak lagi nih, banyak peserta untuk program profesi nurse-nya. Amin. Amin. Karena untuk kakak-kakak yang udah bekerja, apalagi ASN itu kalau melanjutkan sekolah minimal B ya akreditasinya. Iya, Bu. Iya, mudah-mudahan ya A lah ya. Minimal gitu. Kalau nggak unggul A gitu. Ya baik sekali atau unggul. Bunda Halimah di ruang apa Kak Wandi? Di kamar operasi Bu. Oh, banyak ini ya, banyak yang dari kamar operasi ya. Siap. Ya, udah pada ahli-ahli semua ini sepertinya yang kamar operasi ini. Tinggal melanjutkan S1-nya ya. Masih belajar Bu. Iya, supaya tambah profesional. Siap. Oke, kakak-kakak. Silakan yang lainnya. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, Kak Novi, Dwi Sartika aja, saya juga belum pernah nih ngobrol sama Kak Novi. Gimana Kak Novi? Kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sedang dinas di ruangan apa nih Kak Novi? Lagi di dinas ruang NICU Bu. NICU. Ya Bu. NICU rumah sakit apa? Bunda Halimah Bu.
Oh, Bunda 5 juga. Banyak dari Bunda 5 ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Keren-keren semua ya. Ada Nicu, ada Oka, dan lain-lain. Silahkan kakak-kakak. Yang lain ada yang perlu diskusikan? Tidak ada. Di sini masih 26 ya, Kak Jackson 24 berarti ya, saya 2 nih. Kita semuanya 28 ya. Ya benar Bu, 26 total. Ya. Saya minta tolong ya kakak-kakak untuk absennya beberapa kali pertemuan kita. Dan ini hari ini mengganti pertemuan kita yang waktu pertama kali seharusnya untuk Jumat malam yang tidak yang diundur menjadi minggu depan. Silakan kakak-kakak, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Izin Bu, bertanya Bu. Ya, silakan Kak. Bu, gimana kita menyikapi teman sejawat yang terkadang menjatuhkan temannya sendiri di depan pasien? Coba Kak, maaf agak nge-lag sampai ke saya. Gimana menyikapi teman yang terkadang teman sejawat yang terkadang menjatuhkan kita di depan pasien dalam memberikan informasi? Nah, iya. Nah, ini etikanya nih. Nah, etika kita harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita menegur teman sejawat yang salah dalam menyampaikan informasi menurut kita ya, yang tidak sesuai standar, tentu ada caranya. Bisa kita panggil dulu nih. Sebentar ya Bu, sebentar. Minta pasien nunggu sebentar. Terus diajaklah teman kita yang telah memberikan informasi yang kurang tepat ke pojok atau ke belakang. Nih, begini loh, yang kamu sampaikan tadi itu tidak tepat, seharusnya seperti ini. Nah, kira-kira. Nah, ini contoh etika antar perawat, antar sesama kita dalam melakukan asuhan keperawatan. Nah, ini terima kasih ya Kak Eni udah memberikan contohnya. Ini contohnya tadi ada Kak Wandi, kira-kira seperti itu ya. Nggak betul loh, ngapain nggak kayak gitu. Nah, ini juga misalnya kakak-kakak yang sedang berinas di rumah sakit, ada adik-adik yang praktek yang baru. Kalau yang D3 udah berpengalaman. Nah, kalau misalnya nanti kan ada adik-adiknya nih yang dari SMA, Ya, seperti itu juga dipanggil dulu dia, Dek, bukan seperti itu caranya, begini. Nah, jadi terlihat di hadapan pasien kita ini saling menghargai, saling menghormati juga. Jadi perawat ini kurang bersatunya karena seperti itu, ingin menjatuhkan teman di depan orang, ingin menjatuhkan teman di depan atasan. Nah, bagaimana kita bisa bersatu kalau masih seperti itu? Ini contoh etika ketika melakukan kolaborasi dengan teman sejawat kita, dengan sesama perawat. Oke, silakan yang lainnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Kak ini. Banyak yang dari Bunda Halimah ya di sini ya kakak-kakak. Iya, Bu. Iya, rata-rata ya Ada yang dari 6 aja, rumah sakit. Iya ya. Bernama doang Bu dari Bunda Halimah. Gimana Kak Jackson? Yang dari Bunda Halimah cuma berenam doang Bu. Berenam dari rumah sakit. Iya, rumah sakit lain ada. Dari RSUD Sani ya, Karimun Bu, banyak kakak-kakak situ Oh, Bu. Karimun. Iya, iya. Karimun.
Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Bu Murniati udah bersenandung soeng ya, atau teman sebelahnya. Ini anak ganggu, Bu. Penasaran ya, mamanya lagi ngapain gitu. Silakan kakak-kakak. Kemudian juga ini ya, kakak-kakak, saya selalu dengan kakak-kakak semua di sini yang sudah mau meningkatkan pendidikannya. Nah, nanti cita-citanya jangan sampai, kalau udah profesi jangan hanya sampai S1 saja. Tambah lagi, tingkatkan lagi. Jadi tuntunan ilmu dari dari mana, Kak? Dari Batam sampai ke Cina gitu ya. Dari lahir sampai mau masuk kubur. Semangat, semangat untuk menimba ilmu. Jadi kita seorang perawat juga harus mempunyai semangat dalam diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, karena ilmu ini dia terus berkembang. Oke, sekarang saya udah S1, nanti tambah lagi jadi S2 gitu. Supaya apa? Supaya perawatan profesional ini diakui oleh profesi-profesi yang lainnya. Ya, minimal nanti perawat itu, minimal pendidikan perawat itu adalah S1 semuanya. Nah, sekarang masih ada teman-temannya yang D3 dimotivasi, Kak, untuk sekolah, lanjutkan sekolah. Minimal standar pendidikan perawat yang profesional itu adalah S1. Silakan kakak-kakak. Tidak ada lagi. Minggu depan kita UTS ya. Mau tugas atau mau soal soal ujian? Yang damai-damai aja Bu, kalau bisa Bu. Yang damai-damainya seperti apa nih Kak Jackson? Aduh, mak trauma kalau kayak gini. Suami Bu Murniati kenapa trauma? kalau disuruh milih itu kayak trauma nih, Bu. Trauma masa lalu. Iya, trauma, Bu. Trauma. Oke. Tugas lah Silakan. Bu. Gimana Kak Jackson? Tugas lah Bu, kalau bisa Bu. Tugas? Iya Bu. Nanti Iya. tugasnya bikin trauma, Bang Jack. Nah, trauma itu. Yang bagian mananya yang bikin trauma Kak Widuri? Ini semua karena trauma lah, Bu. Diam-diam menjadi trauma. Diam-diam jadi trauma atau gimana maksudnya nih Kak Widuri? Sulit, Bu, untuk diceritakan, Bu. Sulit, begitu sulit gitu ya. Ibu aja, Bu, cerita, Bu. Gimana? Ibu aja cerita titel Ibu banyak tuh sekolahnya apa aja, Bu. Biar bisa Ininya motivasi. putri-putrinya ya, Kak Eni ya. Matanya sipit-sipit, ini bapaknya dari Jepang atau dari mana nih? Bapaknya Cina, Bu. Iya. Oh, Masya Allah, pantesan. Siapa namanya? Azrin sama Asih. Arsi. Asih. Azrin sama Arsi, Bu. Kembar, ini kembar. Enggak, tapi ini kecil-kecil ini. Ini si kakak, ini si Iya, kakak, iya. ini si adik. Nah, mamanya udah pulang, masih kuliah ya. Harusnya ini udah digendong-gendong, disuapin makan. Mamanya kuliah lagi. Oke. Kakak-kakak, tadi Kak Widuri mau cerita apa, Kak? Minta cerita apa? Cerita Ibu aja. Titelnya banyak, sekolah apa aja tuh, Bu? Sekolah apa aja? Oh, iya, sekolahnya sama dengan kakak sekarang. Kita S1 dulu. Setelah S1, nanti kan kakak-kakak bisa mengambil peminatannya apa. Kalau yang di rumah sakit, itu ada bisa menjadi spesialis keperawatan anak, keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas.
Kalau mau di manajemen, bisa manajemen keperawatan. Kemudian yang di puskesmas bisa menjadi spesialis keperawatan komunitas. Kalau saya spesialis keperawatan komunitas. Jadi untuk spesialis itu kuliah S2-nya 2 tahun dan 1 tahun untuk ambil spesialis, jadi 3 tahun. Sekarang untuk spesialis keperawatan satu-satunya masih ada di Universitas Indonesia. Belum buka di tempat yang lain. Nah, kakak-kakak yang kuliah, saya merasakan nih, yang kuliah sudah berumah tangga, berkeluarga, Masya Allah, saya juga baru merasakan ya, baru menyelesaikan spesialis perawatan kemarin, tahu rasanya, nah ini udah nyampe di rumah, ternyata harus ikut Zoom, harus belajar lagi. Yang penting semangat, Kak, semangat, komunikasikan dengan pasangannya, bagaimana udah berpasangan gitu ya, komunikasikan juga dengan anak-anaknya, bagaimana kondisi ibu dalam menjalani perkuliahan dan bekerja, merawat anak-anak, merawat suami juga ya, kakak-kakak yang perempuan ini yang utama. Kalau Kak Wandi mah tinggal pulang aja gitu ya Kak ya, terus pergi lagi gitu. Iya, tetapi pendidikan sebenarnya yang utama itu adalah pada siapa yang berperan penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah Bapak. Dalam Al-Quran juga disebutkan ini bagi yang Muslim ya, Bapak bahwa yang berperan penting dalam pendidikan utama. Nggak ada kan ibu-ibu dikisahkan dalam Al-Quran ada kisah Luqman, kisah Nabi Ibrahim. Nah, jadi jangan nanti Kak Wandi, oh iya ya, ibunya bilang saya pergi, kemudian balik, nggak lihat anaknya, nggak lihat istri gitu, nggak tahu ini ngapain anaknya udah gede aja ya. Apa kan ya, kalau anaknya 5 ya udah lupa nih kamu namanya siapa gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya Kak. Silahkan ibu-ibu. Bapak-bapak, kakak-kakak. Kak Murniati, kalau saya boleh tahu, kelahiran tahun berapa, Kak? 81, Bu. 81. Iya, Yang Bu. paling senior di sini siapa, Kak? Siapa? Oh, ini ya, anaknya Kak Friska ini. Nyapa temannya ya di Zoom, mau ikut kuliah juga. Kak Friska ini bapaknya Cina juga anaknya ya? Kayaknya, Bu. Kayaknya. Masya Allah. Baik, silakan kakak-kakak. Jadi gimana untuk, ya nggak apa-apa ujiannya ini aja ya. Saya share minggu depan untuk, kita pakai Google Doc aja, Google Doc. Ada essay dan ada multiple choice. Pakai Gform aja, bukan Google Doc, maaf. Pakai Gform aja, saya share linknya, nanti silahkan jawab. Waktunya seperti ini, bisa kira-kira kakak-kakak minggu depan hari Kamis jam 16.15. Oke ya. Nah, jadi untuk pertemuan yang satu lagi yang kakak-kakak tinggal nanti saya akan bagi grup home grupnya. Kemudian silakan tuntaskan diskusi yang kemarin dan outputnya itu adalah makalah terkait dengan penugasan kemarin. Terkait dengan apa namanya kemarin, definisi tumbuh kembang, perbedaannya sampai ke tumbuh dan kembang dalam setiap fase kehidupan. Ada pertanyaan? Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Ibu boleh bagi kisi-kisinya untuk UTS besok. Kisi-kisi ya. Kisi-kisi silakan dibaca aja materinya. Kalau yang diskusi, kalau yang nyari bahan, diskusi itu ya sekitar itu saja. Paling yang analisa lah, analisa terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan dan
juga kakak-kakak diskusikan, juga yang sudah saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Kisi-kisi kayak mau ujian praktek anak ini aja, anak SMA. Jadi nanti ini Bu, materinya di-share di grup ya Bu? Materi yang udah disampaikan. Ya, materinya kan hasil diskusi kakak-kakak ya, ada yang di-share di grup. Nah, kemarin yang belum di-share itu adalah materi yang ini, yang terakhir diskusi. Itu kan baru per kelompok. Misalnya kelompok KNI kemarin, Jackson, ya definisi saja. Itu kan belum di-share. Nanti silakan kakak-kakak diskusikan. Saya akan bagi grup HG-nya, dan outputnya adalah makalah. Makalahnya silakan di-share aja di grup. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau kita berkuliah ini, ya, gimana ya? Mungkin kakak-kakak ada, saya supaya kuliah ini supaya dapat ijazah aja deh S1. Nah, niatkan ketika kita berkuliah itu memang untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu kita bertambah, tapi juga bisa ijazahnya jadi berkah. Jadi proses belajarnya diikuti. Intinya kalau kita perkuliahan itu kita hadir kuliah, kemudian ya membuat tugas, berpartisipasi, insya Allah nanti lancar. Kalau nilai itu bukan tujuan ya, Kak, yang penting prosesnya. Karena yang ini yang ikut, yang hadir, yang segala macam membuat ada tugasnya nanti juga akan lulus pada waktunya. Jalani, ya, jalani dan minta dukungan dari orang-orang terdekat. Oke, silakan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak perlu diskusi ya. Jadi ini ini yang mengganti kuliah yang satu kali pertemuan tidak bisa kita jalankan, dan yang belum terlaksanakan adalah diskusi untuk HG. Silahkan teknik seperti apa saya serahkan. Diskusi HG-nya nanti bisa Zoom atau mau Gmail atau mau grup WA. Silahkan. Ini tidak ditentukan waktunya, silahkan kakak-kakak aja mengatur dengan kelompok yang nanti akan saya bagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang belum hadir siapa? Ketua kelas, Kak Jackson. Saya Bu. belum hafal namanya semua. Ya? Bu, untuk home groupnya outputnya kan tadi makalah. Berapa lama itu Bu waktunya Bu? Minggu depan bisa. Nggak tahu kawan-kawan. Di dalam jadwal minggu depan seharusnya. Gimana? Karena nanti kan ini mau di-share juga kan sebelum ujian. Oh, Iya. Bu. Kalau makalah kakak-kakak, untuk pembuatan makalah itu sesuai dengan alur yang semestinya ya. Nah, halamannya, kemudian daftar isi, pendahuluannya, ada bab ininya, bab 2-nya, ada bab 3, sampai bab 3 saja kesimpulan dan saran. Dan daftar pustaka. Kemudian yang perlu saya sampaikan, walaupun nanti ini kan masing-masing kelompok digabung, tetapi jangan makalahnya sampai sama ya. Nah, ini perlu diingat, jangan makalahnya sampai sama, pasti ada perbedaannya, walaupun nanti bergabung beberapa orang yang dari kelompok 1, 1 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan seterusnya. Dan jangan lupa buatkan referensinya. Nah, kakak sudah menyelesaikan dulu kalau waktu D3 karya ilmiah ya yang dibuat. Iya, udah ada kan bagaimana cara penulisan ilmiah, penulisan referensi dan segala macamnya. Kemudian gunakan juga jurnal sebagai referensinya. Telusur jurnal udah diajarkan kakak-kakak? Belum Bu. Ada yang punya Mendeley? Belum Bu. Belum ya.
Ada, Bu. Nah, Kak Eni ada. Nah, Kemarin silakan. sempat coba-coba, Bu, waktu dosen Ibu Ana yang bilang-bilang coba-coba aja gitu. Ada sih, Bu, coba-coba gitu. Nah, iya, ajari Kak Eni gimana caranya, ajari teman-temannya. Jadi, itu memudahkan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Silakan, kakak-kakak yang mau belajar, Kak Eni udah nyoba. Jadi, kita tinggal masukkan artikel ke dalam Mendeley-nya, ada yang diklik-klik-klik, nanti keluar daftar pustakanya. Tidak perlu manual. Nah, itu salah satu contoh perawat profesional yang menguasai teknologi. Nah, silakan kakak-kakak nanti tanya ya KKN-nya. Bu Ana dia ngajar apa, mata kuliah apa? Riset ya. Ada mata kuliah skripsi juga ya, masih ada ya? Ya. Oke, baik. Kakak-kakak silakan. Ada lagi yang bertanya? Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Nanti akan indah pada waktunya. Pak Iswadi, gimana kabarnya Pak? Baru selesai ini? Selesai melakukan pembedahan? Maksudnya selesai menjadi asisten dokternya? Iya, baru selesai, Bu. Iya, alhamdulillah. Nanti silakan Kak Iswadi tanya ke teman-teman ya hal-hal yang saya sampaikan tadi terkait dengan tugas, kemudian juga untuk persiapan UTS minggu depan. Baik, Bu. Kak Osefa, Kak Ulina, gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat. Kak Uli, Kak Ulina. Sehat, Bu. Nah, iya. Silahkan kakak-kakak, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Oh, tidak ada. Kita berfoto dulu ya untuk dokumentasi. Silahkan yang bisa on cam dulu. Oke, kita ada 2 layar. Layar pertama. 1, 2, 3. Sate. Senyum dong, senyum. 1, 2, 3. Selanjutnya, tetap tersenyum. Karena Anda tidak tahu berada di layar yang mana. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanya? Oke, saya boleh ya minta 1 orang untuk menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan pertemuan untuk penugasan home group. Boleh Kak Susdela, silakan Kak. Untuk home group Kakak ngapain? Tugas kelompok yang kemarin ya, Bu. Ya, Tugas kelompok yang kemarin kan kita udah diskusi antar kelompok kecil, udah ya. selesai. Nah, jadi ini tinggal untuk yang kelompok besarnya berarti nanti harus dipresentasikan kembali. Nah, Kak Susdela ini menambah pekerjaan. Saya tidak menyuruh untuk presentasi. Nah, makanya saya perlu mengkonfirmasi lagi supaya kita tidak miskomunikasi seperti pertemuan dahulu kala itu ya, minggu pertama itu ya. Jadi, kakak-kakak kemarin kan sudah ada dalam fokus grup namanya itu, FG. Sudah berdiskusi dengan topik masing-masing. Kemudian kakak-kakak akan dibagi lagi menjadi HG, home group. Isi home group ini akan saya pecah, maksudnya kelompok 1 sampai 5 yang kemarin itu akan ada dalam satu kelompok. Jadi, Kak Eni dia udah tahu nih definisi tumbuh kembang misalnya. Kak Wandi dia udah tahu nih tumbuh kembang mulai dari prakonsepsi sampai lansia. Kak Uli dia udah tahu tentang apa lagi. Nah, jadi itu dikumpulin dalam satu kelompok. Nah, kelompok itu nanti yang buat makalahnya.
Nanti setelah ini akan saya share ya, saya buatkan kelompoknya. Nah, Ibu membuatkan makalah saja yang dikumpul minggu depan. Kalau bisa sebelum UTS, jadi teman-temannya juga bisa baca. Oke. Gimana Kak Susdela? Oke, Kak? Bu, berarti kalau yang misalnya kami kemarin kelompoknya ada Bang Iswandi, Gustina, Kak Andri, nanti dipecah-pecah dengan gabung dengan kelompok yang lain gitu. Betul sekali, Kak. Nanti bisa jadi Kak Susdela sama Kak Murniati misalnya. Kemarin ada yang misalnya kelompok satunya banyak, bisa jadi dalam kelompok berikutnya dia bertemu dengan temannya yang 2 orang atau 1 orang. Berarti buat makalahnya sesuai yang kita diskusikan baru kelompok baru ini kan, Bu? Iya, kelompok baru, kelompok home group ini namanya. Iya. Oke, Bu, Karena paham, Bu. Oke, Kak, karena di home group ini sudah kaya kan, sudah dapat definisi ini, sudah dapat ini, sudah dapat ini, sudah dapat ini. Nah, cukup buat makalah saja, tidak dipresentasikan dan tidak membuat PPT. Oke, kakak-kakak. Boleh ya, saya minta satu lagi. Kak Novi. Coba Kak, boleh Kak diulangi Kak, terkait dengan home group ini dan penugasannya? Kita ini kan gabung kelompok HGBU digabungkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi dijadikan satu kelompok gitu. Ya, dijadikan satu kelompok, terus penugasannya, outputnya apa Kak? Jadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu misalnya kelompok 1 itu dibuatnya definisi, kelompok 2 itu tentang tumbuh kembangnya, jadi kayak dijadikan satu gitu deh, Bu. Ya, outputnya nanti apa? Luarannya apa? Apa yang dihasilkan dari diskusi kelompok HG ini? Ada yang bisa bantu Kak Novi? Silahkan. Jadi makalah, Bu. Ya, Makalah, betul Bu. Kak Adriani. Jadi Kak Novi, outputnya dari diskusi HG nanti itu adalah makalah. Tidak membuat PPT dan tidak dipresentasikan. Oke, terima kasih Kak Novi dan Kak Andriani. Iya, Bu. Ya. Cukup jelas ya kakak-kakak semua? Kak Iswadi ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke. Dan diskusi kelompok HG itu diserahkan ke kakak-kakak ya. Mau WA group, mau Zoom, silahkan. Nanti outputnya makalah minggu depan. Kalau bisa sebelum kakak-kakak UTS. Untuk waktu UTS minggu depan jam 16.15. Hari Kamis. Sementara waktu ini. Silahkan nanti kalau ada kepentingan mendadak, maksudnya ada ya sesuatu hal yang perlu didiskusikan, silakan sama ketua ya berikan informasi. Saya sudah memberikan alternatif untuk perkuliahan Senin sampai Jumat 16.15 ke bawah. Ya udah pilihan-pilihannya udah saya share, silahkan. Untuk sementara waktu kita UTS minggu depan 16.15 melalui Google Form yang saya kirim. Bentuk soal multiple choice dan esai. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup ya kakak-kakak. Selamat istirahat semuanya. Tetap semangat. Semoga sehat dan bahagia. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya pamit ya.